Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan, kakak yakin kalian semua baik-baik. Nah, kita bertemu lagi dalam ibadah pada pagi hari ini secara online. Dan kita akan menghadap Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami siap untuk beribadah kepadamu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini. Dan mampukanlah kami agar kami memahami apa yang hendak Kau firmankan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah berdoa. Saat ini kakak ajak adik-adik untuk membuka kitab Mazmur. Kita akan membaca Mazmur pujian. Kitab Mazmur 146 ayat yang kelima dan yang keenam. Begini bunyinya, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Adik-adik ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kakak ajak adik-adik untuk membuka kitab Rut. Ada di Perjanjian Lama, kitab Rut 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Kitab Rut 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pagi ini kami sudah siap untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu, sertailah kami agar kami mengerti dan memahami apa yang Kau kehendaki di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang Rut dan Naomi. Begini kisahnya. Pada zaman para hakim memerintah di Israel, terjadilah kelaparan di sana. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama keluarga itu ialah Elimelek dan nama istrinya Ibu Naomi dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka adalah orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah dan menetaplah mereka di sana. Akan tetapi, beberapa waktu kemudian, Bapak Elimelek meninggal, suami dari Ibu Naomi. Sehingga Ibu Naomi ini tertinggal dengan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Lalu
Kedua anak ibu Naomi ini kawin dengan perempuan Moab, yaitu bernama Ruth dan Orpa. Mereka tinggal di sana selama 10 tahun. Beberapa waktu kemudian, adik-adik, kedua anak ibu Naomi ini meninggal. Ibu Naomi sangat sedih. Setelah ia ditinggalkan oleh suaminya, yaitu Bapak Elimelek, sekarang ia ditinggalkan oleh kedua anaknya. Ibu Naomi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Ia pulang beserta kedua menantunya. Tetapi pada saat mereka menuju ke Bethlehem, Ibu Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pulanglah dan tinggallah dengan ibu kalian. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kau tunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang yang sudah kau kasihi dan kepadaku juga." Ruth dan Orpa sangat sayang sekali dengan Ibu Naomi, sampai-sampai mereka menangis tidak ingin meninggalkan Ibu Naomi. Tetapi Ibu Naomi terus berkata kepada mereka, "Pulanglah dan kembalilah kepada ibu kalian." Akhirnya salah satu dari mereka, yaitu Orpa, pulang ke negerinya. Tetapi Ruth berkata kepada Ibu Naomi, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan." Begitulah yang disampaikan Ruth kepada Ibu Naomi, adik-adik. Mendengar Ruth berkata seperti itu, akhirnya Ibu Naomi mengizinkan Ruth untuk ikut dengannya ke Israel. Dan mereka pun akhirnya pergi bersama. Setelah mereka sampai di Israel, mereka pun mulai mencari tempat tinggal. Nah, adik-adik, perhatian serta kasih sayang mulai ditunjukkan oleh Ruth selama mereka tinggal di Israel. Ruth adalah perempuan yang rajin bekerja. Ia bekerja di ladang milik Bapak Boas. Bapak Boas ini masih kerabatnya Bapak Elimelek. Ruth bekerja di ladang Bapak Boas setiap hari. Ia bekerja memungut jelai gandum sisa panen. Dia tidak malu memungut sisa panen. Malah Boas melihat Ruth begitu rajin dan begitu giat dalam bekerja, bahkan ia begitu mengasihi ibu mertuanya. Dari pekerjaannya itu, baik Ibu Naomi maupun Ruth akhirnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya hari lepas hari. Mereka dapat melanjutkan kehidupannya di tanah Bethlehem dan mereka hidup dengan baik dan bahagia. Nah, adik-adik, itulah kisah Ruth dan Ibu Naomi yang ada dalam Alkitab pada pagi hari ini. Adik-adik, dari kisah Ruth ini kita mendapatkan pelajaran dan teladan yang sangat baik. Yang pertama adalah tentang kasih setia Ruth terhadap Ibu Naomi. Ia begitu tulus dan mengasihi, bahkan memelihara Ibu Naomi dengan tulus dan jujur. Kemudian Ruth juga adalah seorang perempuan yang sangat rajin bekerja. Dia begitu ulet dan dia begitu mencintai pekerjaannya dan ia pun selalu menyelesaikan seluruh pekerjaannya dengan baik. Dia melakukannya dengan sabar dan sungguh-sungguh. Dan ia pun akhirnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya hari lepas hari beserta dengan Ibu Naomi. Dan Ruth juga adalah perempuan yang selalu mengucap syukur dan selalu berterima kasih. Terutama ia selalu bersyukur dan berterima kasih terhadap orang-orang yang sudah mengasihi dan mencintai dirinya, terutama kepada Ibu Naomi dan kepada Boas yang sudah begitu baik terhadap dirinya. Dan ia pun tak lupa selalu bersyukur dan berterima kasih, bahkan ia percaya bahwa Allahnya Ibu Naomi senantiasa selalu memelihara kehidupannya.
Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk melanjutkan teladan yang dilakukan oleh Ruth? Adik-adik harus memiliki kasih dan perhatian kepada orang tua, ya. Dengan cara adik mau dengar-dengaran kalau dikasih tahu orang tua. Terus kalau mama papa kasih perintah tolong rapihkan tempat tidur atau bereskan buku-buku, adik-adik harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, harus sabar sampai semuanya selesai, tidak dengan marah-marah. Nah, selanjutnya adik-adik yang masih sekolah ini apabila ingin mencapai cita-cita, tentunya adik-adik harus melalui perjuangan dan harus sabar. Perjuangannya seperti apa? Adik-adik harus rajin belajar, adik-adik rajin mengerjakan tugas dan PR, kemudian adik-adik juga bisa mempunyai waktu untuk terus mengerjakan pekerjaan sekolah. Adik-adik juga jangan lupa bahwa adik-adik selalu dipelihara dan dilindungi oleh Allah. Untuk itu, hendaklah adik-adik selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Melalui apa? Adik-adik rajin berdoa, adik-adik rajin pergi ke IMPA setiap minggu, adik-adik juga menyayangi teman, kemudian adik-adik juga rajin membaca Alkitab, karena adik-adik harus tahu bahwa adik-adik dan orang tua adalah bukti sebagai Tuhan memelihara kalian di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, ingat ya, kalau mama dan papa memberitahu jangan terlalu banyak main HP, jangan main terus, jangan jajan sembarangan, jangan banyak-banyak makan es dan permen. Nah, adik-adik harus mendengar dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua tadi, larangan-larangan tadi. Itulah pembelajaran firman Tuhan serta teladan dari Ruth pada pagi hari ini. Hendaklah adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Nah, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu, bait yang pertama saja. Adik-adik ikut bernyanyi di rumah ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat ini. Kami juga berdoa untuk orang yang sakit dan orang yang terkena virus corona. Berkati mereka Tuhan, dan berikan semangat pada yang kena virus corona, dan kami akan berdoa untuk yang menderita kemiskinan, perperangan, dan juga virus corona. Tuhan, ampuni atas kesalahan kami dan dosa kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, dalam saat ini kami anak-anak-Mu berdoa untuk gereja kami GPIB Getsemani Cirebon. Biarlah Tuhan Yesus memberkati gereja kami, berkata
dan juga Pak dan Ibu majelis. Baiklah doa Sundiaken. Tuhan Yesus berkati setiap pelayanannya semua. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kesehatan bagi tubuh saya. Tuhan Yesus berikan kesehatan bagi teman-teman saya dan teman-teman saya yang di sekolah. Tuhan Yesus, agar cepat corona tidak ada lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkatilah yang sedang berulang tahun. Berilah panjang umur, kesehatan, dan sukacita di usia yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, saat ini Rahel harus belajar di rumah gara-gara situasi corona ya Tuhan. Semoga keadaan ini cepat berlalu ya Tuhan, supaya kami bisa kembali ke sekolah lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kecerdasan, kepintaran ya Tuhan, dan bisa mencapai cita-cita Rahel ya Tuhan. Dan juga mama papa berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau sudah melindungi bangsa dan negara kami. Dan semoga virus corona cepat selesai. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami bekerja yang baik, dan kami akan patuh pada pemerintah dan takut pada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Itulah doa yang sudah mereka naikkan kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, siapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan iringan Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan. Dengan hati sukaria kami mengucap syukur pada Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Firman-Mu kiranya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan melalui persembahan yang kami beri. Kuduskan dan berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk pelayanan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan kami sudah mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Setelah itu kakak akan langsung berdoa penutup. Mari kita bernyanyi. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih karena kami sudah mengikuti ibadah, dan terima kasih untuk teladan firman-Mu melalui kisah Rut dan Naomi. Berkati dan peliharalah hidup kami, dan ajarkan selalu kami untuk memiliki rasa setia, rajin bekerja, dan selalu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa ingat selalu firman Tuhan pada pagi hari ini melalui kisah Rut dan Naomi. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa adik-adik juga rajin berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.